Good morning students, how are you? Oke, materi kita pada hari ini mengenai teks eksplanasi. Sebelum Miss menjelaskan apa pengertian teks eksplanasi, siapa di antara kalian tahu apa pengertian teks eksplanasi? Oke, teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai fenomena alam maupun sosial. Jadi ketika kamu membuat sebuah teks eksplanasi, kamu bisa menjelaskan mengenai fenomena alam seperti banjir, kebakaran, serta longsor. Kemudian kamu menjabarkan atau menerangkannya, penjelasannya. Oke, paham? Oke, selanjutnya kita masuk materi struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena alam yang bisa terjadi. Jadi ketika kamu sudah tahu apa pengertian teks eksplanasi, kamu harus tahu penjelasan umumnya, Kamu membahas mengenai apa? Bisa membahas mengenai banjir, mengenai kebakaran, mengenai tanah longsor, mengenai COVID, dan yang lainnya. Oke, paham? Oke, selanjutnya kita masuk deretan penjelas berisi tentang mendeskripsikan dan merincikan akibat dari sebuah bencana. Sesudah kamu tahu apa fenomena alam yang akan kamu kerjakan, kamu harus tahu apa akibatnya. Misalnya, kalau penebangan pohon, kalau ditebang pohon itu apa yang akan terjadi? Banjir, atau pada saat kamu membuang sampah sembarangan akan banjir, atau ketika kamu membakar sampah sehingga kebakaran rumah. Oke, paham? You understand? Oke, selanjutnya kita masuk opsional. Teks yang berisi tanggapan maupun kesimpulan yang ada dalam teks. Sesudah kamu membahas mengenai sampah, kebanjiran, kebakaran, AIP, bahkan mengenai kenakalan remaja, kamu harus memberi opsional, yaitu teks yang berisi tanggapan maupun kesimpulan yang ada dalam teks. Jadi ketika kamu sudah membahas mengenai sampah, kamu harus membuat tanggapan kamu mengenai sampah. Sampah itu terjadi karena orang yang membuang sampah tidak ke tong sampah, atau banjir itu terjadi karena banyak orang yang tidak mematuhi peraturan membuang sampah ke parit atau dan yang lainnya. Jadi kamu harus memberikan kesimpulannya, Pembahasan kamu mengenai teks yang sudah kamu buat, fenomena yang terjadi. Oke, paham? Oke, kita masuk tujuan teks eksplanasi adalah menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi atau proses fenomena alam maupun sosial. Jadi ketika kamu sudah membahas mengenai teks eksplanasi, kamu harus tahu apa saja fenomena alam yang sudah terjadi, Apa saja dampaknya, apa saja keputusannya, apa saja solusinya. Kemudian kamu menjabarkan mengenai sampah, mengenai kebakaran, mengenai COVID, dan yang lainnya sesuai dengan pembahasan kamu. Oke, paham? Oke, kita masuk struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan. Kalau kamu membahas mengenai sampah, kamu jelaskan mengenai sampah, apa dampak sampah, apa kerugian sampah, apakah dapat membuat banjir dan yang lainnya. Kalau kamu membahas mengenai COVID, apa saja yang membuat orang lain kena COVID, apakah perlu memakai masker, atau kalau tidak berkepentingan tidak keluar rumah, atau yang lainnya. Oke, kamu harus jelaskan secara rinci dan secara lengkap. Paham? Kemudian berisi sebab akibat. Berisi tentang proses terjadinya peristiwa secara berurutan. Contohnya, kamu membahas mengenai sampah. Apa saja proses terjadinya? Orang membuang sampah sembarangan, kemudian dibuang ke parit atau dibuang ke tempat yang tidak sesuai, baru banjir. Jadi kamu urutkan secara jelas, secara rinci. Paham? Baru ciri-ciri teks eksplanasi. Oke, ciri-ciri teks eksplanasi. Isinya berupa informasi yang benar-benar terjadi. Ketika kamu mengambil sebuah teks atau mengamati sebuah fenomena alam, kamu harus cari data yang benar-benar terjadi. Contohnya mengenai banjir, sampah,
mengenai COVID, mengenai gempa bumi, mengenai tsunami. Jadi nak ambil sumber informasi yang benar-benar terjadi dari televisi, dari koran, bahkan dari radio. Paham? Oke, isinya di dalam teks bersifat informatif. Siapa di antara kalian tahu nak apa informatif? Informatif adalah memberikan sebuah informasi. Jadi ketika kamu memberikan sebuah contoh fenomena alam, kamu harus bisa memberikan sebuah informasi yang benar-benar terjadi atau informasi yang menambah wawasan atau menambah cakrawala pendidikan. Paham? Oke, di sini ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Bahasa yang digunakan secara umum. Ketika kamu membuat sebuah teks eksplanasi fenomena alam, pergunakan bahasa yang digunakan secara umum. Bisa menggunakan bahasa resmi atau bahasa yang baik dan benar atau bahasa yang mudah dimengerti. Tidak boleh menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul. Nah, paham? Baru hanya fokus pada suatu hal yang umum, misalnya banjir, gempa bumi, tsunami. Kalau kamu membahas mengenai banjir, jabarkan mengenai banjir, apa dampak banjir, apa solusi banjir. Kalau kamu membahas mengenai gempa bumi, bahas apa pengertian gempa bumi, apa dampak gempa bumi, apa solusi gempa bumi. Kalau kamu membahas mengenai tsunami, jelaskan apa itu tsunami, apa dampak tsunami, apa solusi dari tsunami. Oke, paham nak? Kemudian menggunakan konjungsi waktu, pergunakan konjungsi waktu baik dari latar waktu, waktu siang hari, malam hari. Oke nak, paham? Di sini ada satu contoh teks eksplanasi, yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu fenomena alam atau fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek ketenaga kerjaan yang menjadi masalah di masyarakat, seperti sebuah penyakit yang secara kronik menyerang segi kehidupan bermasyarakat. Sudah banyak formula penanganan yang diambil, namun permasalahan ini belum juga tuntas. Bukan hanya di Indonesia, permasalahan pengangguran ini ditemukan di hampir semua negara. Setiap pemerintah di dunia menjadikan masalah pengangguran menjadi agenda utama. Secara umum, banyak yang mengartikan bahwa pengangguran adalah orang yang dewasa yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan secara formal. Selain itu, Badan Pusat Statistik atau BPS secara spesifik memberikan definisi tentang pengangguran, yaitu orang-orang yang bekerja kurang dari 1 jam per minggu. Ada beberapa faktor yang sangat mendasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran biasanya karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesampaian. Ini nak ada beberapa gambar, boleh diperhatikan gambarnya, nanti kamu bisa memaparkan mengenai gambarnya. Mempelajari teks eksplanasi, ini ada gambarnya nak. Nah, ini gambarnya. Baru gambarnya. Ada gambarnya. Oke nak. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah, sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan teori tektonik plate. Berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkan ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik.
Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas Plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Ini lagi gunung berapi. Gunung berapi adalah sebuah titik pusat di mana suatu daerah di sekitar gunung tersebut sewaktu-waktu dapat mengalami bencana alam, yaitu gunung meletus. Setiap gunung berapi memiliki jenis lahar yang berbeda. Ada yang dapat mengeluarkan lahar dingin berupa material dan lava, dan ada juga yang dapat mengeluarkan semburan lahar panas. Gunung berapi tercipta akibat adanya tenaga endogen yang menghasilkan pembentukan permukaan bumi menjadi lebih tinggi, dan dapat terjadi karena adanya gerakan orogenesa pada lapisan kulit bumi. Di daerah kawan gunung biasanya terdapat lahar. Lahar tersebut ada karena adanya proses intrusi magma yang membuat lahar naik dari lapisan litosfera tetapi tidak hingga ke permukaan bumi. Gunung yang masih aktif seperti gunung berapi sewaktu-waktu bisa meletus. Gunung dapat meletus karena adanya kegiatan magma yang mencapai permukaan bumi yang disebut dengan eksterusi magma. Gunung meletus terjadi di daerah dataran tinggi yang berada di sekitar gunung berapi, biasanya dapat disebabkan oleh seisme gempa bumi. Meskipun demikian, di daerah gunung berapi cukup berbahaya. Kita tidak perlu khawatir karena gunung meletus karena bencana tersebut tidak akan terjadi berulang-ulang. Di daerah sekitar gunung berapi dapat mengetahui gejala-gejala akan terjadinya bencana tersebut agar dapat menyelamatkan diri jika sewaktu-waktu terjadi. Kita hanya harus selalu mendekatkan diri kepada Allah atau Tuhan untuk memohon perlindungannya, karena Dialah yang berkehendak atas segala bencana. Oke, paham nak? Demikian pembelajaran saat ini. Silakan buat satu contoh teks eksplanasi, Miss tunggu. Oke, thank you. Tuhan memberkati nak.